pamer HP. Cuman akhir-akhir ini semenjak kejadian banjir di Bali Selatan ini ya, saya tuh lihat di jalan raya, ini orang-orang kok pada ngeliatin aku, terus ada yang teriak-teriak, "Weh Pak, viral, viral," terus ada yang ngomong, "Pak Oga masuk TV." Yang namanya relawan itu ya kita kerja gratis, kita kerja bakti, atau dalam bahasa sehari-hari di masyarakat Bali itu kan disebut ngayah. Kalau seandainya kita di tempat bencana ini nggak ada makanan, kita nggak dikasih makanan, kita kekurangan, ya kita harus siap, kita nggak boleh menuntut dan nggak boleh mengeluh. Itulah relawan gitu. Itu kayak orang ngomong saya ditanya visi dan misi, nggak ada. Saya simpel aja sih, apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Orang lain mau ngomong, oh ini saya ngelagai, tahu saya ngelagai kan? Aduh itu bahasa kayak gitu, nggak satu dua gitu. Saya dibilang kayak gitu. Anggaplah Bali ini sebagai kampung kita, dan itu adalah kewajiban untuk merawatnya. Di berbagai media sosial akhir-akhir ini terkait dengan yang pertama HP baru ya, kemudian mengambil sampah dan gayanya yang nyentrik. Langsung kita bertanya bersama dengan Bapak Oga. Pak Oga, kemarin sempat viral, apakah Pak Oga menyadari viralnya Pak Oga? Ya kalau pas saya di jalan kadang ya merasa aneh ya. Biasanya kalau hari-hari biasa kan ada orang liatin paling ya satu dua. Cuman akhir-akhir ini semenjak kejadian banjir di Bali Selatan ini ya, saya tuh lihat di jalan raya, ini orang-orang kok pada ngeliatin aku, terus ada yang teriak-teriak, "Weh Pak, viral, viral," terus ada yang ngomong, "Pak Oga masuk TV." Ya tak jawab aja, emang muat masuk TV. "Weh Pak Prabowo, weh Pak Oga di sini." Pak Prabowo itu banyak yang ngomong FYP, saya orang ngerti. Pokoknya aku jalan aja. Nah, sebenarnya apa yang mendasari Pak Oga itu melakukan hal-hal yang notabene ini kan adalah tugas dan peran bagi apa ya, yang memiliki alat-alat mungkin seperti itu. Apakah mungkin bisa dilakukan kebijakan-kebijakan pemerintah seperti itu? Gini ya Mas ya. Ini kalau bahasa internasionalnya atau bahasa kerennya kan, pertanyaan Anda itu apa visi misi Anda? Iya kan kayak gitu kan. Kalau saya ditanya kayak gitu, saya nggak punya visi misi. Apa yang kiranya bisa saya lakukan sekarang, ya udah saya lakukan gitu. Dengan keterbatasan saya yang seadanya. Ya Anda kan lihat sendiri saya orangnya kayak gini. Ya ini nggak pakai sepatu. Ini nggak main-main ya. Jadi kita sering kena paku, kena beling, kena apa ini koral-koral gini nggak satu dua. Ini aja saya tadi kena beling kaca ini. Pas saya evakuasi, ya sakit. Tapi ada yang lebih sakit lagi. Ini korban yang terdampak ini. Bayangin coba, mereka dari segi material udah kelihatan banyak, ya kan? Dari segi Dari segi imaterial itu juga banyak. Material itu apa? Ini harta benda ini. Imaterial itu apa? Sehari umpama dapat sekian, akhirnya mereka terancam nggak dapat kan mata pencarian. Kan nggak di sini aja, di luar Denpasar juga gitu. Pedagang-pedagang yang di pasar itu gimana? Terus dari sektor lain, sektor pariwisata juga gitu. Ini juga ancaman ya, nih, kalau saya berpikir kayak gitu ya. Ini yang namanya banjir kayak gini, ini yang saya takutkan apa? Di dunia luar itu loh, kan takut toh. Turis-turis kan takut. Jadi saya minta
buat yang dulu-dulu pernah memviralkan kondisi Bali yang maaf ya, kena banjir bandang itu, oh ini kondisinya berantakan. Saya minta buat kalian, siapapun orangnya, nanti kalau negara sudah melakukan perbaikan, tolong itu difoto juga. Kalau tadinya tadinya Anda upload kondisi yang berantakan, habis gitu di titik yang sama difoto. Oh, berarti udah diperbaiki, diupload gitu loh. Ibaratnya apa ya? Biar memperbaiki algoritma gitu loh ya. Jadi masyarakat dunia luar yang belum tahu Bali biar tahu, oh ternyata kondisi Bali bencana alamnya sudah ditangani ya, dari segala stakeholder dengan baik. Nah, gitu. Nah, Pak Oga ini kan sering disebut juga sebagai relawan. Yang Pak Oga pahami tentang tugas dan peran relawan itu seperti apa? Yang namanya relawan ya. Kalau dari bentuk dan ciri khas secara fisiknya Pak Oga ini kan relawan yang benar-benar mungkin alatnya perlu dilengkapi lagi seperti itu. Atau bagaimana pandangan relawan menurut Pak Oga? Ya kita pakai makna secara harfiah ya. Saya nggak ngerti kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Saya kurang tahu, tapi kalau memaknai dengan diri saya sendiri, yang namanya relawan itu ya kita kerja gratis, kita kerja bakti, atau dalam bahasa sehari-hari di masyarakat Bali itu kan disebut ngayah. Jadi nggak peduli itu siapa yang kena masalah, orang mana yang kena masalah, kita nggak boleh pilah-pilah atau mengkotak-kotakan. Jadi kita ibaratnya gini, kayak darah, donor darah. Orang kalau donor darah kan nggak ada istilah itu darahnya orang sana, ini darahnya orang sana. Semua kan sama gitu. Jadi sifatnya apa ya? Kita intinya nggak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Dan kita harus siap mendanai diri kita sendiri, menggunakan jerih payah kita sendiri. Nah, itu ekskavator ya. Nah, jadi kalau seandainya kita di tempat bencana ini nggak ada makanan, kita nggak dikasih makanan, kita kekurangan, ya kita harus siap. Kita nggak boleh menuntut dan nggak boleh mengeluh. Itulah relawan gitu. Kalau menurut definisi saya pribadi. Dan saya jelas-jelas non-profit juga gitu. Semua saya danai dengan dana-dana sendiri. Nah, kemudian Pak Oga, sebenarnya Bali ini kan dikenal dengan tata ruangnya yang bagus, dengan Trihita Karana yang diterapkan itu bagus. Pak Oga itu kan pernah menjelaskan tentang Trihita Karana yang bagus di Bali. Tetapi ketika banjir kita boleh lihat dan kita saksikan barang-barang apa yang ada di aliran sungai ini. Bagaimana pandangan Pak Oga? Ini ya, ini seperti yang kita lihat ini ya. Saya kadang ngelus dada ini saya lihat. Ini saya kan kebetulan ya ini berapa jam sekali saya ke sungai ini saya telusuri ya. Ini di daerah mana ini? Tukat Badung ini ya, di Jalan Sulawesi ini, Hasanuddin ini. Jadi saya antisipasi sambil nyari barangkali ada sumber bau busuk, saya cari. Entah itu baunya itu dari binatang atau dari manusia, kalau itu busuk, kita selaku relawan harus gerak cepat. Gak perlu nunggu instansi atau apa gitu, karena kita juga menghargai mereka juga sibuk gitu. Jadi kalau kita bisa lakukan, saya langsung bertindak gitu. Kayak tadi malam jam 12 malam ada laporan dari warga ada bau busuk, langsung saya cari. Nah kebetulan dari tim Basarnas itu katanya di lokasi nggak ada dan katanya akan ditinjau nanti pada besok paginya. Tapi dengar-dengar masih sibuk. Ya udah, ini siang ini di hari Sabtu ini saya langsung terjun lagi nyari-nyari. Tadi saya cari-cari ya. Saya nggak habis pikir. Ini sampah ini yang paling banyak ya. Kok kalau saya lihat loh ya, ini sampah rumah tangga. Kalau sampah-sampah yang terpisah, mamanya kayak botol atau kayak bungkus rokok itu kan biasanya dia terurai. Ini enggak. Jadi kayak botol bekas jajan itu masih ada di dalam plastik. Jadi ibaratnya dalam satu plastik itu ada beraneka ragam sampah gitu loh. Jadi saya mikir, saya nggak mau menyalahkan masyarakat atau pemerintah. Intinya apa yang saya lihat sekarang di sini,
yang paling banyak itu adalah beraneka jenis sampah sama manusia, iya kan? Kayak bungkus permen, bungkus rokok, atau jajanan, atau apa, daun-daun itu ya dimasukkan dalam tas kresek, terus dibuang di sungai, nah, gitu. Bagaimana Bapak memahami Trihita Karana yang sangat menjadi prioritas di Bali? Trihita Karana, satu, bagaimana kita membina hubungan kepada Tuhan atau para hyangan, iya kan? Nah, yang kedua, kepada manusia atau pawongan, iya kan? Sama. Iya kan? Terus pelemahan terhadap alam. Itu ya, manusia dengan alam lahirnya mana tuh yang duluan? Kan alam kan? Ya seyogyanya, kita ini hidup berapa tahun sih? Paling urip nggak sampai 100 tahun kita mati, digantikan generasi berikutnya. Kita ini nempel sama alam, alam itu nenek moyang kita. Ya kita harusnya menghargai alam. Kalau kita nggak menghargai alam, alam lah yang akan menghukum kita gitu loh. Gak usah susah-susah, kita lihat kanan kiri kita bisa apa? Kadang orang itu ya, kadang ya, ini saya kadang ketawa. Ini suatu contoh. Saya pernah makan, bukan pernah ya, saya sering makan di, maaf ini bukan saya meninggikan diri ya, saya makan di restoran. Bukan saya sombong ya, saya makan habis makan. Kalau biasanya orang-orang piring, sendok, gelas, setelah makan udah didiemin. Saya enggak. Saya tidak mengatakan semuanya ya, saya selalu gitu, enggak. Tapi ya, hampir semuanya ketika saya makan di tempat yang bagus, tempat yang agak bagus, namanya kayak resto gitu ya. Itu piring sendok, itu saya kumpulkan jadi satu, kotoran itu yang di meja saya bersihin, saya lap, terus tak taruh di dekatnya apa, outlet itu. Itu sering diketawain sama orang gitu loh. Padahal itu kan sebenarnya apa ya, self care gitu loh. Jadi kita harus mandiri gitu loh. Bagaimana kita setelah makan itu etikanya gimana? Kadang orang-orang juga lucu. Saya ngelihat ada orang komen, kan di resto, di warung kan udah ada pelayan, kan itu udah kerjanya mereka. Nggak bisa gitu bro. Kita membersihkan apa yang kita makan itu, kayak piring-piring itu, bukan berarti kita memakan apa hak dan kewajibannya para waiter atau pelayan di restoran itu. Tapi kita harus membiasakan diri kita untuk lebih mandiri gitu loh. Kalau saya gitu. Nah kemudian Pak Oga, ini Pak Oga sering menjadi perbincangan di media sosial. Motivasi Pak Oga itu untuk memberikan sebuah inspirasi ke orang-orang ataupun masyarakat yang menyaksikan Pak Oga ini, apa sih dibalik dengan gaya nyentriknya Pak Oga ini? Kembali ke yang tadi, itu kayak orang ngomong saya ditanya visi dan misi, nggak ada. Saya simpel aja sih, apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Orang lain mau ngomong, oh ini sing ngelagai, tahu sing ngelagai kan? Aduh itu bahasa kayak gitu, nggak satu dua gitu. Saya dibilang kayak gitu. Saya bodoh amat, bro. Tak bilangin ya, orang yang ngomong sing ngelagai, kamu kurang kerjaan. Yang ngomong paling cuma satu dua. Orang di Bali berapa juta? Orang se-Indonesia berapa juta? Orang se-Indonesia 200 juta ibaratnya ya. Paling yang ngomong kamu kurang kerjaan kayak gitu, paling cuma orang 1000, 2000, nggak ada ngaruhnya. Kayak saya di jalan raya, saya ngatur lalu lintas, ini orang pengen jadi apa aparat, nggak keturutan makanya gila di jalan. Saya bodoh amat. Tapi fakta, tapi masyarakat kan juga melihat sendiri. Apa outfit saya? Anda lihat saya seperti ini kan? Nggak pakai baju, celana, itu mayoritas saya seperti itu. Iya kan? Akan tetapi, kalau ada orang melihat saya seperti ini, oh ini pengen jadi apa aparat gak keturutan makanya gila di jalan. Kalau Anda melihat saya sebagai orang yang waras, berarti Anda yang gila. Nah model saya kayak gini kayak jadi apa? Orang apa? Orang gila kan? Kalau Anda ngomong saya orang gila, berarti Anda waras. Masa kayak gini, oh pengen jadi aparat gak keturutan. Gimana logika Anda? Nah, saya gini, intinya bodo amat apa yang dikatakan masyarakat. Yang penting kita lakukan sekecil apapun, kita bodo amat. Saya merantau ini ya, jadi saya status saya ya buat
buat masyarakat semua ya. Jadi saya di sini statusnya saya merantau. Artinya merantau itu apa? Mencari penghidupan yang layak. Ya. Terlepas siapapun Anda orang mana, apapun pekerjaan Anda. Terutama buat saudara saya, kaum perantau yang ada di Bali. Anggaplah Bali ini sebagai kampung kita. Dan itu adalah kewajiban untuk merawatnya. Ingat ya, untuk saudaraku perantau, ketika kita bermasalah di dalam suatu tempat rantau, yang dicap itu bukan diri kita sendiri, tapi apa? Suku kita. Kita orang mana? Namanya kita orang provinsi Amerika. Orang akan ngomong, oh orang Amerika itu gini. Iya kan? Tapi kalau kita melakukan hal yang positif, secara tidak langsung kita akan membawa nama baik bagi daerah asal kita. Saya aja dulu waktu awal-awal di Bali, tahun berapa ya, 2012, saya waktu itu viral. Saya pikir di Bali ini saya masyarakat di kampung saya pada nggak ngerti. Ya tahu juga kayak gitu. Saya masuk di halaman pertama Jawa Pos Nasional, bukan provinsi. Halaman pertama. Saya juga kaget, orang di kampung saya ngasih tahu, kamu ngapain di Bali itu, keleleran di jalan ngurusin masyarakat. Itulah ya namanya Perjalanan. Animo dari masyarakat. Lakukan sekecil apapun, lakukan. Walaupun itu kalian ada di kolong bawah jembatan, nggak usah minder, nggak usah khawatir. Niscaya Tuhan akan beserta kita dimanapun kita berada. Oke ya, itu aja ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sukses. Yo. Ya.